Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Kali ini kita akan memberikan beberapa tips kepada rekan-rekan, khususnya para pemula yang masih kebingungan mengatasi tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya di musim panas. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dihindari oleh rekan-rekan tani sekawan semua yang berkaitan dengan cuaca yang sangat panas. Jadi hal-hal ini ketika kita jauhi atau kita tidak lakukan, insya Allah nanti tanaman yang kita tanam akan tumbuh dengan baik dan memuaskan. Cuaca yang sangat panas memang sangat meresahkan, terutama bagi rekan-rekan yang mulai menanam, yang masih kecil seperti punya kita ini nih, tanaman cabai kita masih proses pertumbuhan yang sangat rentan dengan penyakit, apalagi di musim panas tuh paparan sinar matahari masih menyengat. Tips yang pertama untuk rekan-rekan tani sekawan, gunakan mulsa ketika penanaman. Jadi mulsa di sini gunanya ketika di musim panas adalah untuk mengurangi penguapan di tanah-tanah yang ditanami oleh tanaman cabai atau tanaman yang lainnya. Seandainya rekan-rekan sekalian tidak menggunakan mulsa ketika penanaman, rekan-rekan bisa mencari jerami-jerami yang ada di sawah sebagai penutup tanah, supaya penguapan tanah yang ada di bawah itu tidak besar. Ketika penguapan itu terlalu besar, maka otomatis panasnya itu di dalam tanah akan semakin panas. Jadi tips yang pertama, gunakan mulsa. Seandainya rekan-rekan tidak menggunakan mulsa, maka disarankan cari jerami atau apapun itu untuk menutupi lahan yang rekan-rekan pakai untuk menanam tanaman cabai. Kemudian yang selanjutnya, hindari dan jauhi pemupukan secara tabur. Tuh. Jadi pemupukan secara tabur ini sebenarnya hanya berfungsi ketika di musim penghujan, karena tanaman tidak akan bisa menyerap pupuk yang teksturnya dia keras, karena dia hanya akan bisa menyerap tatkala pupuk itu berbentuk cair. Jadi rekan-rekan ketika menggunakan memupuk di musim panas, hindari pemupukan yang berbentuk tabur. Akan tetapi tatkala rekan-rekan menggunakan pupuk tabur yang dia langsung di lubang penanaman ini, nggak apa-apa, asal dia setiap 2 hari, sehari 2 kali air ini masih tetap ngalir seperti ini contohnya. Nah ini ngalir ini, jadi nggak apa-apa rekan-rekan menggunakan pupuk tabur. Tapi kalau rekan-rekan biasanya ada yang menanam di lubang 2, ini lubang tanam, kemudian ada sampingnya lubang pupuk, biasanya mereka tabur di sini ketika musim hujan. Tapi ketika musim kering, musim panas, jangan sekali-kali rekan-rekan menggunakan pupuk tabur, karena itu nanti tidak berfungsi untuk tanaman yang rekan-rekan rawat. Tuh. Jadi gunakan pupuk cair secara langsung, jangan menggunakan pupuk tabur. Selanjutnya yang ketiga, jangan spray atau kocor. Spray maksudnya spray untuk pengocoran biar basah, ataupun spray pupuk ataupun yang lainnya di siang hari atau tatkala matahari mulai menyengat. Kalau di sini sekitar jam 10 itu udah mulai panas, maka jangan sekali-kali spray tanaman rekan-rekan dengan sekitar jam 10 ke atas atau mungkin matahari sudah mulai panas, karena itu nanti akan merusak daun-daun, pucuk daun itu nanti akan dia baru kena air kemudian tersengat
panasnya matahari, mau nggak mau air yang di situ akan jadi panas, dan panas itu nanti akan merusak dedaunan tanaman-tanaman rekan-rekan semuanya. Jadi hindari spray di siang hari. Kemudian tips yang keempat, jadi pembersihan gulma. Pembersihan gulma di sini yang harus rekan-rekan perhatikan. Yang pertama, kalau gulma yang ada di lubang ini memang harus dibersihkan karena ini mengganggu pemupukan tanaman yang rekan-rekan rawat. Tapi ketika gulma yang ada di parit di sekitar tanaman harus dibersihkan, tapi jangan sampai ke akar. Jadi seperti ini. Ini khusus untuk musim panas. Jadi rumput-rumput yang ada di sini atau gulma-gulma jangan dihabiskan sampai ke akar-akarnya, karena akar rumput yang ada di sekitar tanaman yang kita tanam akan membantu mengurangi penguapan tanah. Tapi tetap harus kita bersihkan. Cara membersihkannya mungkin bisa kita babat pakai sabit atau mesin pemotong rumput, yang intinya dia hanya sekedar babat, bukan mencabut atau bukan menghilangkan akar-akar yang ada di sekitar tanaman, karena itu fungsinya untuk mengurangi penguapan pada tanah yang kita tanami cabai ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu, dan ini penting banget, tidak bisa dihindari, yaitu pengocoran. Jadi di musim panas seperti ini pengocoran tanaman yang kita tanam itu wajib, tidak boleh tidak ya, minimal sehari sekali di sore hari. Karena kalau kita nggak beri air sebagai salah satu usaha mempertahankan hidup mereka, ya otomatis mati. Jadi pengocoran air itu sangat penting. Boleh rekan-rekan menggunakan gayung ataupun drigen ataupun mungkin tembor atau mungkin drip seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting dia memang harus rutin pemberian air ketika di musim panas. Jadi kita ulang lagi. Yang pertama tipsnya adalah menggunakan mulsa sebagai penutup media tanam ataupun jerami sebagai penutup tanah yang rekan-rekan tidak menggunakan mulsa. Yang kemudian jangan sekali-kali menggunakan pupuk tabur untuk memupuk tanaman cabai. Selanjutnya jangan sekali-kali spray tanaman Anda di siang hari, karena itu nanti akan menjadikan tanaman rekan-rekan panas dan bisa jadi nanti lama-lama mati. Kemudian pembersihan gulma seperti ini, jangan sampai gulma-gulma ini nanti dihabisi sampai ke akar-akarnya. Tetap harus dibabat, dibersihkan, tapi jangan sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, jangan sampai kekurangan air, harus selalu dikocor, bisa menggunakan drigen, gayung, drip ataupun yang lain. Itu tadi beberapa tips yang jangan sekali-kali rekan-rekan lakukan di musim kemarau kalau tidak ingin tanamannya mati. Jangan lupa like, subscribe, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.